Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Basofi Pratama, NIM 2019 44012578, semester 4 kelas 4A. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran dalam pendidikan dan pengajaran. Untuk mencapai tujuan agar terdapat efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan pengertian media pendidikan secara definitif, para ahli memberi rumusan yang berbeda, masing-masing memiliki wawasan dan orientasi yang berlainan. Namun demikian, pada prinsipnya ada kesamaan pengertian yang mendasar dan dapat diambil kesimpulan bahwa media pendidikan atau pengajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke si penerima guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Pendekatan proses pemilihan media. Anderson mengemukakan adanya dua pendekatan atau dua model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pemilihan tertutup, terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya atau contohnya oleh dinas pendidikan atau oleh pemerintahan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Yang kedua adalah model pemilihan terbuka, merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang selanjutnya adalah dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang pendidik memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan. A. Pendidik merasa sudah akrab dengan media itu. B. Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. C. Pendidik merasakan bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu yang pertama kesesuaian dengan tujuan, yang kedua adalah kesesuaian dengan materi pembelajaran, yang selanjutnya adalah kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Yang terakhir adalah kesesuaian dengan teori. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Secara garis besar, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. B. Karakteristik media pembelajaran. Yang ketiga atau C adalah alternatif pilihan. Baik, yang selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran. Adapun dalam memilih media perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus memahami karakteristik setiap media. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kita harus tahu apa yang kita ingin capai. Yang ketiga adalah kita harus sesuai dengan metode pembelajaran atau metode pelajaran yang digunakan. Yang keempat adalah sesuai dengan materi yang dikomunikasikan. Yang terakhir adalah sesuai dengan keadaan peserta didik. Jadi kita harus melihat juga dengan keadaan peserta didik kita. Itulah beberapa pemilihan media pembelajaran. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Karena kesalahan pada saat pemilihan
baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari, terutama untuk peserta didik kita atau siswa. Mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.